Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya mendoakan kiranya senantiasa sehat diberkati Tuhan. Baik, kita akan bersama menyiapkan diri untuk ikut serta dalam Sakramen Perjamuan Kudus di tanggal 8 nanti, yang tentunya kita nantikan kerinduan kita untuk bersama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui Sakramen Perjamuan Kudus. Oleh sebab itu, kita akan mempersiapkan diri dalam persekutuan saat ini. Dan mari bersama kita mengambil saat teduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita bersama berdoa, saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur di saat ini diberikan waktu dan kesempatan untuk mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami bagi dunia ini. Engkau rela untuk berkorban dan menebus kami manusia yang berdosa ini. Oleh sebab itu, betapa kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyiapkan diri dalam kebersamaan saat ini, terkhusus kami mempersiapkan diri menyambut Sakramen Perjamuan Kudus pemberian Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, sehingga tiba waktunya nanti kami menerima Perjamuan Kudus, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam kami mengikut meneladan Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyiapkan Kidung Jemaat 387, Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya bagi kita. Walaupun kita ini berdosa, kita ini sebenarnya tidak layak, namun Tuhan begitu mengasihi kita. Kita persiapkan Kidung Jemaat 387, kita pujikan di bait pertama, namun boleh nanti kita ulangi 2 kali. Allah mau memberi rahmat-Nya bagiku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah janji setia Tuhan yang menguatkan kita bahwa di dalam rahmat-Nya dan kasih-Nya kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan karena kita selalu heran akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan diri, kita akan menerima sapaan sabda sebagai landasan untuk kita menyiapkan diri ikut serta dalam Sakramen Perjamuan Kudus.
Mari kita meneduhkan diri, kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur saat ini diberikan kesempatan pula untuk memperdengarkan pewartaan sabda-Mu sebagai landasan kami mempersiapkan diri keikutan serta dalam sakramen perjamuan kudus pemberian Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang ringkih, yang lemah ini agar disegarkan, dikuatkan, terlebih sapaan sabda-Mu meneguhkan iman, harapan, dan kasih kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam kemurahan-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan untuk saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Ini mengulang dari bacaan minggu kemarin baru saja, di khotbah minggu kemarin, dan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ada penekanan yang coba kita gali kembali dan rasakan terlebih dalam kita mempersiapkan perjamuan kudus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan sabda itu dalam keseharian kita. Haleluya, amin. Ada satu nats yang akan saya ulang dan akan kita renungkan bersama di ayatnya yang ke-35, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kata lapar dan haus tentunya kita maknai tidak secara letterlek seperti apa yang kemudian persoalan haus dan lapar kedagingan kita, kan begitu. Karena roti yang digambarkan Tuhan Yesus tidak serta-merta roti yang kemudian seperti apa yang dibayangkan orang yang bertanya waktu itu di konteks Yohanes pasal yang ke-6 ini, kan membandingkannya dengan roti mana yang orang Israel waktu itu ketika di padang gurun kan dipelihara Tuhan selama 40 tahun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kemudian Tuhan menurunkan roti mana yang dari surga itu dan kemudian mereka bisa kenyang, kan gitu. Dan seakan-akan Yesus ketika bersabda itu mengadakan mujizat, ada 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi banyak orang, 5.000 yang menurut catatan, padahal itu lebih, ibu-ibu dan anak-anak kan tidak dihitung, kan begitu. Nah, mereka seperti dejavu gitu, berada di kayaknya ini seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Musa gitu. Kan enak banget 40 tahun kan tinggal percaya pada Tuhan yang tentunya memelihara, tidak perlu repot-repot, tidak perlu bekerja, nanti kan rotinya turun sendiri dari surga dan kita kenyang, kan gitu. Nah, motivasinya seakan-akan kembali pada titik itu, dan wah, ini menyenangkan sekali, kita tidak perlu susah payah, ini tidak perlu bekerja keras nih. Ada Yesus yang tadi menyebutkan adalah roti yang turun dari surga, kan begitu. Dan kemudian
Itulah motivasinya mereka seakan-akan kemudian punya orientasi bahwa hidup akan lebih mudah, hidup akan enak banget nih, tidak perlu kerja keras, bahkan akan memunculkan kemalasan-kemalasan baru begitu, karena ya pokoknya nanti kan dicukupkan ya, nanti pokoknya selesai kan, seperti di padang gurun saja Tuhan begitu luar biasa 40 tahun kita bangsa Israel dicukupkan. Wah ini ikut Yesus pasti selesai persoalan perut, persoalan kebutuhan sehari-hari, tidak masalah kan begitu. Nah, Tuhan Yesus meluruskan tidak demikian, mereka salah memahami berkat itu. Sebetulnya haus dan lapar tidak hanya persoalan soal daging saja, soal jasmani saja, tetapi ada yang lebih ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus perihal tentang roti hidup itu sendiri yang diberikan bagi dunia, dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan hidupnya itu kepada dunia. Nah, oleh sebab itu ini meluruskan cara berpikir yang keliru oleh banyak orang yang mengikut Yesus. Tidak demikian, tidak hanya persoalan kedagingan, kebutuhan manusia lapar dan haus. Itu bagi Allah gampang sekali kan gitu. Itu tidak persoalan, tetapi yang ingin ditekankan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang roti yang turun dari surga dan menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup, sebetulnya hendak menghantar kepada peristiwa nanti Tuhan Yesus akan disalib dan menyerahkan nyawanya, dan kemudian tubuhnya yang dicambuk, yang dianiaya itu sebetulnya adalah darah yang tercurah pula itu sebagai tanda cinta kasihnya berkorban yang akan diberikan kepada dunia untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali nanti kemudian peristiwa sebagai Tuhan yang menyelamatkan itu, justru tandanya adalah Yesus yang tersalib, Yesus yang kemudian menderita, dan sebelumnya itu Yesus kemudian mengadakan perjamuan malam, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, mengambil roti dan memberikannya kepada para murid, dan para murid baru tahu, oh itu menggambarkan Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya, nyawanya bagi dunia, bagi keselamatan dunia. Nah, itu poin penting yang kemudian harus dihayati, bahwa persoalan roti tidak hanya kebutuhan daging, kebutuhan untuk rezeki dan seterusnya, tetapi lebih dari itu keselamatan dan jiwa seorang yang ada di dalam rengkuhan kasih Allah telah ditebus dan dimenangkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali nanti kita ikut sakramen perjamuan kudus kan kita diingatkan kembali oleh Tuhan melalui roti hidup apa yang disampaikan oleh Tuhan toh. Barang siapa percaya kepadaku, ya tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ya tidak akan haus lagi, kan begitu. Setiap kali Bapak Ibu ikut sakramen perjamuan kan hanya roti kecil dan anggur yang sedikit toh. Saya yakin masih haus, saya yakin masih lapar kan gitu. Tetapi kok ini dikatakan tidak haus, tidak lapar lagi? Karena haus dan laparnya bukan persoalan kedagingan itu, tetapi adalah ketika kita ikut dalam sakramen perjamuan, lapar dan haus kita akan kasih Allah, akan karunia Allah, akan kebesaran Allah terpuaskan di situ. Karena mengapa? Tuhan yang begitu luar biasa hadir dalam kehidupan manusia dan menyapa hidup manusia, bahkan memberikan dirinya bagi manusia. Sehingga ketika kita ingat roti dan anggur, kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar dan membuat kita terenyuh dan membuat kita tersadar betapa kita hina dan Tuhan rela berkorban bagi kita. Maka itu akan mengenyangkan jiwa kita dan menguatkan raga juga kekuatan kita untuk kita kemudian yakin bahwa itu wujud pemeliharaan Tuhan. Roti hidup yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita tidak akan lagi lapar dan haus akan kebenaran, akan kasih Allah, karena akan disegarkan. Kita diingatkan betapa besar kasih Allah itu
dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, roti dan anggur yang kita makan dan terima dan kita minum tentu tidak akan mengenyangkan kita, tetapi mengenyangkan kerohanian kita, spiritualitas kita, keyakinan kita, betapa luar biasanya kasih Allah dibentangkan dan diberikan bagi kita, sehingga menumbuhkan kekuatan dan semangat dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari, sehingga hari-hari kita isi dengan semangatnya Kristus yang rela berbagi, rela menolong, bahkan memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini semakin baik. Dan yang terpenting adalah mengentaskan manusia dari kebiadabannya, dari rasa dendamnya, dari rasa yang tidak memiliki kasih, kemudian tumbuh kasih, dan di situ hadirat Allah nyata bekerja dalam kehidupan ini. Bukankah itu tugas dan panggilan kita setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus? Begitu kita makan roti dan minum anggur, sesegera mungkin kekuatan kasih dan harapan kita, iman kita kokoh kembali. Ada kekuatan baru untuk kita meneruskan kasih Allah, bahkan menjadi kekuatan bagi kita untuk misi-misi kemanusiaan kita, karena Yesus senantiasa memanusiakan manusia. Itulah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita ikut sakramen perjamuan kudus kan segar, kuat semangat perjalanan kehidupan kita, karena sejatinya kita sedang membuka diri, membentangkan juga kekuatan dan harapan kita. Begitu luasnya kasih dan kemurahan Allah yang dinyatakan bagi kita manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya nanti kita menerima sakramen perjamuan kudus meskipun tidak di gereja, tetapi di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi berkat Allah dinyatakan untuk memuaskan lapar dan haus kita akan kebenaran, cinta kasih Allah yang maha besar itu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita punya daya gerak yang digerakkan oleh kasih Allah yang rela berkorban, yang memberikan yang terbaik, bahkan di sana ada pengampunan, rahmat, dan kasih. Kiranya itu yang menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat mempersiapkan diri, selamat bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita memasuki doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena diberikan waktu, kesempatan untuk memperdengarkan sabda-Mu menjadi landasan persiapan kami menerima sakramen perjamuan kudus. Yang kami mohon kiranya dalam berkat dan perlindungan Tuhan, kami terus dapat melanjutkan kehidupan selaras dengan kehendak-Mu bersama dengan keluarga. Dan tiba waktunya nanti kami ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Sungguh kami disegarkan iman, pengharapan, dan kasih kami untuk senantiasa meneladan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Berkatilah keluarga kami masing-masing dimanapun berada, dan kami yakin berkat pertolongan-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dalam persiapan sakramen perjamuan kudus ini. Kita akan memujikan dari kidung Jemaat 336, Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan. Kita akan pujikan bersama. Bagi Yesus ku serahkan.
Bapak Ibu, saudara sekalian, kita telah mengakhiri kebersamaan kita dalam persiapan sakramen perjamuan kudus ini. Dan teduhkanlah diri Bapak Ibu saudara sekalian, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum selesai mengakhiri perjumpaan kita, perlu saya sampaikan untuk persiapan sakramen perjamuan kudus ini sudah usai. Namun untuk kesiapan yang lain secara teknis, roti dan anggur, silahkan berkomunikasi dengan masing-masing pengurus wilayah dan majelis wilayah. Jika di rumah Bapak Ibu saudara sekalian belum ada roti dan anggur, silahkan berkomunikasi untuk dapat disiapkan begitu. Namun jika Bapak Ibu saudara sekalian sudah punya roti dan anggur di rumah masing-masing, alangkah indahnya pula karena di tengah situasi pandemi ini memang mobilitas dan seterusnya dibatasi. Oleh sebab itu nanti bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan pengurus wilayah dan majelis yang ada. Silahkan gunakan grup WA wilayah masing-masing untuk berkoordinasi untuk perjalanan mempersiapkan di sakramen perjamuan kudus di tanggal 8 nanti bisa berjalan dengan baik atas berkat dan pertolongan Tuhan. Kita akan ibadah secara live streaming dan harapannya adalah tidak ada lagi trouble secara teknis. Harapan kita semua nanti boleh berjalan dengan baik, lancar, dan kita bersama bisa menerima sakramen perjamuan kudus. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili majelis gereja. Oleh sebab itu kiranya Bapak Ibu saudara sekalian bisa diteruskan info ini kepada keluarga baik yang berada di Jogja maupun di luar Jogja. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.